Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean gila apa kate soweneng sampe mencak-mencak. Semangat aku, semangat. Soalnya sebentar lagi mau lebaran ini, Masya Allah. Semangatnya lebaran. Bukan itu. Kenapa? Karena ke Jakarta membeli duku. Cakep. Nanda, akhirnya aku bisa berdua denganmu. Oh, panjane. Beli roti ke Surabaya. Apa sih? Emang laki-laki semua buaya. Koncone gak ono kok iso seneng. Ke Surabaya banyak jalannya. Cakep. Aku emang buaya, tapi kamu lubang buaya. Asik. Koncone gak ono kok iso seneng mbok yo. Kita ini mendoakan karena Andik TB itu istrinya melahirkan Persia tadi pagi kalau nggak salah. Kok Persia? Kucing. Kucing melahirkan kucing. Oke, ini kenalan dulu sama dari ibu. Mana? Ibu ini ya dari Allah. Mana ibu-ibu? Dari Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Gak apa-apa, Miftahul Jannah itu bagus daripada Miftahul Janda. Satunya dari mana, Nanda? Dari mana? Yayasan Nurma. Kurma. Yayasan Kurma. Ya. Nurma. Aduh, cantik-cantik, budek juga. Nurma, pantesan semuanya ibu-ibu karena Nurma. Norma apa? Menur enggak mama. Samain bahagia nemen mari nyerok ya. Oke, yang paling pasti episode lagi 27 ya? 27. Gimana sih? 1 bulan penuh masa enggak hafal? 27. Dikurangi 1, aku kemarin digantiin. Transaksi penjualan lebih mudah dengan yang namanya Sultan Pay. Jadi nggak usah perlu membayar menggunakan uang di konan, di nanding, nggak usah koper, nggak usah kotak, nggak perlu. Kecuali Abah boleh nanti ya. Makanya menggunakan yang namanya Sultan Pay, waktunya beralih ke pembayaran digital bersama dengan Sultan Pay. Telkom Indonesia. Oke, Nanda. Ya. Jalan-jalan sering? Sering, Masya Allah. Naik kendaraan sering? Disetiri. Pengen tahu nggak sih BBM yang tepat untuk kendaraan kamu? Apa? Kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran dan hadiah menarik. Masya Allah. Yuk, download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. 27 kita berdua untuk satu tujuan, yaitu pelaminan. Kita berdua untuk satu tujuan. Apa itu? Besok ke lantai 3, nanti ke lantai 3 iya, menyelesaikan tanda tangan sama Darmanto. Tanda tangan ya. Tanda tangan ya. Oke. Tema malam hari ini apa? Jadi memang kalau ganjil biasanya yang ditunggu itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, Masya nanti Allah. kalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, nanti kamu tak kasih 200. Saya masih punya 800. Kok bisa? Karena aku punya 1000 bulan. Oh iya. Aku dibagi ya. Tak kasih 200 lah. Bagus. Samaan pengen bu nanti bisa beli bulan ke tempat saya. Kak Isa di tuku. Lailatul Qadar itu bulan nggak bisa dibeli. Karena aku apian. Oh nggak bisa. Bisa. Tetap terserah Allah. Kira-kira gimana gitu caranya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah tanya sama yang paham? Pasti. Kamu menghadirkan satu orang. Hanya satu orang, the one and only. Nanda, kamu paham nggak ya? Paham nggak ya kamu? Kenapa? Kalau kita ini di sini sedang berdua. Kalau datang satu orang, nanti yang datang setan. Ya udah, kalau gitu dipanggil setannya. Coba, ayo berani nggak? Enggak, aku enggak. Kalau kita berdua di sini kan yang ketiga siapa coba? Jaremu setan. Ya iya kan. Monggo Bu dipanggil Bu. Monggo Bu dipanggil. Langsung aja. Ini yang akan mengusir setan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Oke. Siapa lagi kalau bukan Gus Miftah? Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar al-ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di JTV yang di rumah dan di studio.
Kalau lihat ibu-ibu ini saya langsung ingat tai kucing. Loh, Bisa. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Coklat. Dan alhamdulillah saya pagi ini hanya ditemani oleh Nanda dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan. Saya ini bukan syaitan, kenapa? iblis. Ya karena memang dalam riwayat disebutkan iblis itu kepalanya merah. Para pemirsa baik yang di rumah maupun di studio rahimakumullah, malam hari ini kita akan berbicara tentang Lailatul Qadar. Tentunya bagi umat Islam Lailatul Qadar sudah tidak asing lagi, dan mudah-mudahan semua yang hadir baik yang di rumah maupun di studio diizinkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Amin. Ya Allah. Nah, Lailatul Qadar, Imam Ibnu Katsir dalam karyanya Tafsir Ibnu Katsir pada juz 8 halaman 443 menyebutkan sebuah hadis tentang turunnya ayat Al-Qadar 1 sampai 3. Coba si Yuda hafal enggak? Inna anzalna? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, salah. Sing bener fi lailatil bukan fi lailatul. Lagi fi Lailatil. Ngomong tuh lo. Oh. Lotil. Tul. Ini sampean til napa tul? Ini sampean til betul, Bu. Ketok etil sampean. Pak Irman. Oh, Irman. Irman lah bang Sotil ki cepet bianget. Lah bang Sotil cepet bianget. Lah kontrak Yudo suwe banget. Di situ yang kemudian ayat surat Al-Qadar ini menjadi sinyalemen bahwa adanya Lailatul Qadar itu nyata, ya, nyata. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suatu hari menceritakan 4 orang dari Bani Israel. Kalau Nanda ini Bani Israel ini. Kenapa? Ngeyelan. Karena ciri-ciri Bani Israel itu orangnya ngeyelan. Itulah kenapa perempuan kalau nangis yang ditutup mulutnya. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena cangkemnya ngeyelan. Perempuan itu ada 2 tangan. Kalau menangis fungsinya 2. Kenapa? Satu nutup mulut, satu ngeplaki kancane. Oh. Coba ibu kalau nangis dekat temannya mesti ngeplaki kae. Aku bojoku selingkuh. Kok ngerti? Layangan putus. Lah ning layangan putus kae sing my dream di It's My Dream kayak ngendi kae? Kapo Dasia. Kapo. Kalau ibu-ibu It's My Dream Dolly. Buyar, buyar. Bukan buyar, Bu Mesiar. Lawis grimis buyar. Ada 4 orang dari Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun ceritanya. Yang mereka tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun. Jadi selama 80 tahun itu ibadah tok. Dan nggak pernah berbuat maksiat sama sekali. Beda kalau Yudo. 80 tahun, maksiat tok. Tapi kan terakhir sholat. Terakhir sholat. Baru mati. Lah 4 orang itu siapa? 1 Ayub, 2 Zakaria, kemudian yang ketiga adalah Hizkil bin Ajuz dan Yusak bin Nun. 4 orang ini sama sekali nggak pernah berbuat maksiat, ibadah terus. Maka para sahabat mengagumi itu, kok iso wong ibadah terus gitu. Kayak awake dhewe iki jangankan 80 tahun ya, 24 jam saja Bu ya, untuk konsisten dan istiqomah ibadah itu pasti berat. Sama sekali nggak maksiat umpamanya, selama 24 jam. Laras Bu ya, mungkin ibu-ibu tuh bisa sih, syaratnya 24 jam tidur terus nggak pernah bangun. Ya Allah. Pasti nggak maksiat, kok bablas gitu. Belum bablas Bu, tapi disebutkan an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya maut. Maka kalau Gus Miftah lagi ngaji begini kok ibu-ibu di belakang ngantuk, berarti pengen cepet-cepet mati. Karena tidur itu mati sementara, mati itu tidur selamanya. Nah, biasanya yang cepat mati itu jamaah pengajian suruh pakai masker nggak pakai itu cepat mati biasanya. Iya.
Kue barang kok malah lirik kancane iki lho. Kan ngomong. Ngomong iki udah. Sikoke. Enggak sampean go mulai, Bu. Dipek bah nih. Oh tak ajar dipek. Ngawur. Wong dikandani sing kok ngoblangkon jamaah malah Gus Miftah juga. Bani Israel. Geting aku. Iki mau ciri-ciri wong wedok Bani Israel ngeyel lah. Kon beli sapi, sapine sing kaya ngopo? Sing jenis kelamine opo? Kuwi Bani Israel. Wonge ya teko iki. Ya jilbabe ya coklat. Kemudian apa? Atas kekaguman para sahabat itu direspon oleh Allah. Responnya seperti apa? Akan kembali setelah saya menghajar ibu yang satu itu. Menghajar tetap dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Barakallah. Nah makanya nggak perlu membawa uang repot-repot mas. Kok sampean misalnya mau pengen tanggapan, uangnya itu nggak perlu berupa kayak gitu. Jadi makanya sampean naik pesawat nggak perlu bawa uang sampai ke Surabaya. Cukup menggunakan yang namanya Sultan Pay. Nah sawernya itu menggunakan barcode QRIS itu. Sisa lewat 1. Nah jadi lebih praktis kan. Makanya itu sekali lagi gunakan yang namanya Sultan Pay. Waktunya beralih ke pembayaran digital bersama Sultan Pay. Nanda. Ya. Besok kita jalan-jalan ya. Ayo, kan sudah gajian. Besok kan sudah gajian. Iya. Waduh, kita naik kendaraan yang asik lah pokoknya. Bener. Kamu pengen tahu nggak BBM yang tepat dan cocok untuk kendaraan kamu? Nah itu aku kadang-kadang nggak tahu nih. Wow, kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina, menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Masya Allah. Yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Ibu. Hei. Kurang kompak. Ibu. Hei. Bukan koran tapi tumbuhan. Apakah itu? Gus Miftah, nggak usah jadian, langsung ke pelaminan. Asik. Bapak-bapak. Oh ya benar-benar iki bapak-bapak. Bapak-bapak. Buah duku, buah kedondong. Cakep. Nanda, kamu jangan gitu dong. Ayo, Rono. Ayo Rono. Gak mesra blas. Musuh Bu itu, musuh dalam selimut. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Cakep. Ibu-ibu, kok kamu pakai jilbab coklat? Apa respon Allah terhadap kekaguman para sahabat yang mengagumi 4 orang dari Bani Israel yang bisa beribadah 80 tahun non-stop tanpa berbuat maksiat sedikit pun? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad, dan dia berkata, "Wahai Muhammad, umatmu kagum dengan ibadah selama 80 tahun. Sopo sing mboten kagum, Bu? Pasti kagum. Walaupun ibu-ibu kalau malam Jumat juga ibadah. Tuh. Lah ngapa? Napa Bu? Rondo. Wis tuwa ora usah ngaku. Maksudnya janda gak oleh ibadah nek Jumat. Kamis, malam Jumat. Lah iya. Kan lah kaya Nanda iki rondo ibarat unta ya unta sing kuat mlayu. Nggih. Lah kalau wis ledrek kan. Ya Allah. Kurang ajar. Napa? Mau dicoba apa? Hey. Emangnya aku cowok apaan?
Kan kamu sudah tua. Kalau nyoba sama aku. Kamu kan belum tahu siapa aku. Siapa? Aku ini adalah Dolah Saringat. Apa itu? Didudul polah nek saring jengat. Dolah Saringat. Lah yuda dolah saringat ibu ega sur katut mul. Napa Apa, Pak? Suruh katut dudut mulur. Loh. Udah. Iki sing golek jamaah sapa toh? Kok menakutkan? Kok aku jadi merinding ya Nanda ya? Nggih. Ora lho ndak jane acara sahur bareng Pak, acaramu nek bengi. Kok iso ngeri-ngeri. Heeh. Lah iya. Kita aku ngerti bojone mensedo. Suaminya kemana? Oh, aku ngerti. Aku ngerti. Napa, Ngapa Pak? kok bojone minggat? Napa, Pak? Lah cerewete kaya ngono kok. Kayak bahasane apik banget gitu loh. Aku sedekahkan. Sedekah. Yo. Kaya urip, kaya Modele bojone kaya beras nanti sedekah. Alah. Ya Allah. Kemudian apa kata Jibril? Muhammad, umatmu kagum dengan umatnya Bani Israel yang bisa beribadah 80 tahun tanpa bermaksiat sekejap pun. Tapi kamu harus tahu kata Jibril, Allah menurunkan yang lebih baik dari ibadah orang-orang Israel tersebut. Nabi Muhammad tak takon. Lah napa Bril? Kan malaikat Jibril. Nggih, nggih. Lah piye Bril? Loh. Takone jenenge sapa? Takone jenenge sapa? Sampean jenenge siapa sampean? Sampean jenenge siapa? Maria. Bu Maria. Tolong sampean mulih ya. Aja mesake. Napa? Jenenge Maria. Maria. Lah wis mari senengane ah. Hai. Maria, nek mari senengane karo Gus Miftah. Otomatis. Aku muntah-muntah. Kok dereng dicobi. Lho. Kok dereng dicobi muntah-muntah. Lah aku urung nyobi wis ra kolu lho aku. Ya Allah. Iki bintang tamu sing paling gokil iki. Paling gokil. Masyaallah. Jadi orang gokil sih. Kenapa, Pak? Bosok cang. Kemudian malaikat Jibril membacakan kepada Nabi, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayatin apa Bu? Inna angzalnahu fi lailatil qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah niki. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini lebih utama daripada yang dikagumi oleh umatmu. Kemudian Rasulullah dan para sahabat merasa senang dengan hal itu. Jadi nyuwun sewu. Begitu mulianya umatnya Nabi Muhammad, lah umatnya Bani Israel niku iso ibadah 80 tahun tanpa maksiat. Ternyata umatnya Nabi Muhammad lebih dahsyat daripada itu. Hanya dikasih 1 malam. Dan kalau kita mendapatkan 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini pula di total sekitar 83 tahun. Lah tegesnya nopo? Kalau malam Lailatul Qadar, di saat Lailatul Qadar itu turun, kok ibu-ibu sedang membaca Al-Quran. Itu sama halnya ibu-ibu membaca Al-Quran selama 1000 tahun. 1000 bulan kok 1000 tahun. Kalau malam itu, ketika Lailatul Qadar diturunkan malam ini umpamanya pas kita sahur gini, sedang pengajian seperti ini, berarti kita sama dengan pengajian 1000 bulan. Tapi lah dikandani karo kiai ngeyel, lha padha karo ngeyel 1000 bulan.
Siapa jenenge? Maria. Loh. Orang mana tak antemi kok. Kalau Lailatul Qadar itu turun di saat kita sholat tahajud, berarti kita sama dengan sholat tahajud 1000 bulan. Apa nggak keren, Bu? Keren pakai bingit. Kalau malam itu ibu-ibu pas turunnya Lailatul Qadar sedang melayani suaminya, berarti sama dengan melayani suaminya 1000 bulan. Ibadahmu kayak ngopo, Bu? Artinya setelah Idul Fitri kalau suaminya minta, Bu, aku minta, sorry. Tabungannya sudah 1000 bulan. Betul ini. Tapi sebaliknya kalau malam itu ibu-ibu berani sama suaminya, itu berarti sama dengan berani 1000 bulan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini disebutkan tadha'afatus sayyi'at kama tadha'afatil hasanat. Berlipat gandanya amal keburukan itu sama dengan berlipat gandanya amal kebaikan. Jadi kalau amal kebaikan 1000 kali lipat, ya amal keburukan sama. Makanya, yuk kita song-song Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak ibadah. Ibadah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? 1, memperpanjang sholat malam. Nah ibu yang nggak biasa bangun, bangun. Kowe ngono yud, dibangun ke bojomu langsung. Lah kowe lu salat, mosok kowe ayo Mas tangi, malah kowe jawab, apa mbok netan nduk, malah ngono. Apa mbok netan nduk? Ya hati-hati lho, kowe lak malam Lailatul Qadar mung kelonthok padha karo kelon 1000 bulan lho yud. Ledrek boyokmu yud. Sehingga kemudian apa? Karena Lailatul Qadar ini artinya malam dengan keistimewaan, sehingga pada malam 10 terakhir biasanya Rasulullah tidak pernah tidur. Wis meminimalisir tidur. Bahkan Rasulullah sarene teng masjid. Meninggalkan aktivitas duniawi, fokus semuanya ke masjid. Tinggalkan semua kegiatan. Pas 10 hari terakhir ya, Pak. 10 hari terakhir. Ibu-ibu lah beda. Apa? 10 hari terakhir, tinggalkan masjid, masuk ke pasar. Berburu rengginang. Nyonto Bu, 10 hari terakhir, aku malah ora 10 hari terakhir. 1 bulan penuh aku turu masjid. Lah ngapa? Ran di omah. Lah Yudha niku 10 bulan penuh ning masjid. Kan iki aktivis kalau bulan puasa. Wah, napa niku, Pak? Aktivis buka puasa bersama. Jadi menggolek buko, golek takjil. Kalau Nanda tetap istiqomah selama bulan Ramadan. Napa? Janda. Amalan apa lain yang bisa kita lakukan? Kita akan kembali setelah memutilasi Bu Maria. Asik. Kita akan kembali dalam acara Obama. Obrolan malam. Enggak Sahur ya? bareng. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Ayo. Aku asli. Lanjut Bu, lanjut. Atau gimana? Saya duduk di sana, Maria duduk di sini. Jangan. Langsung wong mateni TV nih. Sopo saya gitu. Tadi saya sampaikan yang pertama, amalan yang bisa dilakukan, Rasulullah memperpanjang sholat malamnya. Bahkan 10 hari terakhir beliau senantiasa standby di masjid. Istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir beliau kencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Orang kok sedih pikir mempanganan tok. Milo nganti Bu Maria ngarahinnya kayak besek. Kemudian apa? Menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Catat, istri-istrinya. Dari 1 Bu Maria. Artinya lebih dari 1. Istri-istrinya. Istrinya. Gus Miftah berapa istri? Maria berharap. Maria. Kalau Gus Miftah 1 istri.
Kemudian amalan lain yang dilakukan adalah memperbanyak sedekah. Yang tadi Gus Miftah sampaikan. Kalau pas Anda sedekah, delala kok malam Lailatul Qadar turun. Itu satu, sedekahmu dihitung sampai 1000 bulan. Kemudian sedekahmu juga nilainya dikali-lipatkan 1000 kali lipat. Masya Allah. Keren ya Bu ya? Keren. Enak banget jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena kuntum khairu ummah. Karena kalian adalah umat yang terbaik. Makanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, mohon maaf, walaupun kita umat terakhir, besok masuk surganya itu lebih dulu dibandingkan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Amin. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu lebih masuk surga duluan dibandingkan umatnya Nabi Musa. Amin. Amin. Dibandingkan umatnya Nabi Adam. Amin. Amin. Dibanding umatnya Nabi Isa. Amin. Amin. Tapi sebaliknya, kalau masuk neraka juga lebih dulu dibandingkan umat Nabi lain. Sedekah menjadi cara mengungkapkan rasa syukur terhadap seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah dan sebagai penyempurna ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 2. Nomor 3, apalagi? Mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Jadi malam-malam terakhir jangan sampai subuhannya karo ngisake enggak jamaah Bu nggih. Jamaah. Jangan kayak Maria, subuhannya jam 7 isu. Usoline tambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kawanan. Begitu dibuka kamarnya anaknya pede. Masya Allah, ibuku ahli sholat duha. Begitu sami Allahu liman hamidah, tangannya diangkat. Allahumma adina fi man hadait. Anaknya batin sholat duha kok kunutan. Tahu kelihatan. Pernah ngalami. Salah. Pengalaman pribadi. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan disebutkan bahwa siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka ia seperti orang yang menghidupkan setengah malamnya. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, ia seperti orang yang menghidupkan seluruh malamnya. Dan ingat, sholat yang paling berat untuk munafik itu 2. Sholat isya dan sholat subuh. Pertanyaannya, kenapa sholat subuh itu udaranya segar? Karena udara subuh belum dikotori oleh nafasnya orang-orang munafik. Makanya kenapa subuh itu segar? Karena di waktu itu orang munafik nggak ada yang bangun sehingga tidak mencemari populasi udara di waktu subuh. Semakin siang, semakin populasi. Kenapa? Semakin polusi. Kenapa? Karena sudah banyak orang munafik. Makanya ibu-ibu kalau pengen mendapatkan udara yang segar, belum ada polusi di waktu subuh. Karena belum tercampur dengan nafasnya orang munafik. Makanya saya berharap waktu subuh, Maria nggak usah bangun saja. Oh belanja. Bu Maria pekerjaannya apa sih? Sekolah. Oh psikolog. Wow, psikolog. Makanya kalau nitip Yuda nggih niki. Niki soalnya udah kentir niki. Psikolog, Bu. Psikolog. Psikolog. Kalau janda, cerewet, ngeyel itu secara psikologis sakitnya apa, Bu? Oh, sakit hati. Maka saya bilang, cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan kamu cintai pasanganmu dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Lah, ternyata dulu Maria mencintai pasangannya menggunakan segenap jiwa. Berarti sekarang Maria sakit jiwa. Alhamdulillah ya Allah, sahur ini saya punya hiburan. Miyabi. Kemudian yang berikutnya yang keempat, melakukan iktikaf di masjid. Nawaitul i'tikafa sunnatalillahi ta'ala. Atau nawaitu an i'tikafa fi hadal masjid madumtu fihi. Saya niat i'tikaf di dalam masjid dan selama di dalamnya. Perbanyak di masjid. Siang ibu-ibu sambil nunggu maghrib boleh. Siang habis sholat duhur boleh. Tapi begitu masuk niatnya i'tikaf. Nah, i'tikaf berdiam diri untuk beribadah, berzikir, berdoa,
membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tinggalkan ngerasani, tinggalkan rasan-rasan. Nggak usah diposting di Facebook. Gua ya nih, foto celek iktikaf. Posting di Facebook. Rasanya adem. Padahal mau pengen pamer. Begitu posting bare mulih. Jadi yang iktikaf hanya postingannya. Gua ya nih, bulan puasa itu kadang-kadang apa-apa diposting kok yo. Itu kan gas 3 kg, siang-siang diposting. Wah, apa captionnya? Siang-siang begini lihat gas 3 kg, serasa melihat kelapa muda. Wah, apa matamu ini katarak? Ora iso bedake tabung gas karo kelapa muda itu. Kecoa loh diposting. Wow, korma men. Ya. Karet gelang. Kan warna-warni tuh, ono merah. Posting, wow, mie goreng bro. Nah, ya untalan kono kok aku ngono. Masa ora iso bedake gitu loh. Jadi kadang-kadang kita posting, begitu posting kita pulang. Jadi yang iktikaf hanya postingannya tok. Dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian amalan yang lebih sederhana lagi nopo Bapak Ibu? Memperbanyak tilawah Al-Quran. Coba bayangkan kalau malam Lailatul Qadar kita hatam Quran umpamanya sehari semalam pas turunnya Lailatul Qadar. Itulah padha karo khataman Quran 1000 bulan. Ya Allah. Masya Allah. Biasanya ibu kalau Ramadan khatam berapa kali, Bu? Sekali. Bareng-bareng. Oh, tadarus. Tadarus. Tadarus yang lebih penting baca Qurannya apa takjilannya, Bu? Takjil. Takjil. Takjilannya. Oh, Pak, terusnya pagi. Tadarusnya pagi. Enggak malam. Oh, pagi. Tolong ini diingat ya. Kalau Ramadan saya sibuk. Tolong diingat. Maghrib buka puasa, Barisa traweh, habis itu tadarus Quran, jam 3 pagi gugah sahur, kemudian subuhan. Maka karena saya begitu sibuk, tolong kalau ngajak kopi siang hari saja ya. Gak poso berarti, gak poso. Oh, siang, gak puasa. Karena saya malamnya sibuk ya. Sorry. Ya Allah, biasanya kan ibu-ibu kalau tadarus kan yang penting orang tadarusnya nduk, ngumpul-ngumpulnya karo mangane. Dadi sing siji maca, siji nyemak, liyane mengemangan tak jajalan karo ngrasani Maria. Biasanya ngono kuwi. Ayo deloken ki lho. Maca Quran ora fasih tajwid elek nganggo toa barang. Wong padine pengen dirungokke suarane karo bojone. Lah aku ora duwe bojo, sapa? Maria. Tolong teman-teman di atas malam ini judulnya bukan Lailatul Qadar ya. Napa? Pembantaian Maria. Wong TV, lagu jamaah iki sing ngene iki lho ngono lho. Jadi aku seneng ono sing tak bantai. Sampean nomor HP nanti ditinggal ya. Nanti apa? Tak kontrak mau jadi bintang tamu jamaah ini. Dikontrak setahun. Ya. Besok saya ada di TV Jakarta, Maria tak ajak. Nah. Tahu acaranya apa? Napa, Pak? Patroli. Di sebelah. Kemudian yang nomor 6, memanjatkan doa pengampunan. Doa yang lazim kita baca ketika 10 hari terakhir atau ketika kita berharap Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul, kok tari iki lho. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kalau memang mau ditambah juga boleh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Enggak pakai karim boleh? Pakai karim boleh. Pakai Maria enggak boleh. Ya masa Allahumma innaka afun Maria. Nah, mungkin di segmen berikutnya ibu-ibu mau bertanya soal Lailatul Qadar. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih dalam acara sahur bareng Maria. Ayo dulur.
Telkom Indonesia ini sangat luar biasa ya. Jadi memang mempersembahkan yang namanya Sultan Pay. Transaksi penjualan bisa lebih mudah, terima pembayaran dengan metode apa saja. Dengan feature yang kita sudah biasa digunain di mall-mall ya. Ada QRIS. Mungkin QRIS nanti akan ada juga di pasar-pasar beli bawang cetis 1000 gitu ya. Untuk itu waktunya beralih ke pembayaran digital bersama dengan siapa? Sultan Pay. Bersama Maria. Nyponsori lah. Kalau Anda pengen tahu BBM yang tepat untuk kendaraan Anda, kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain bisa meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang menarik dan hadiah-hadiah yang menarik. Maka dari itu, yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Oke, kalau begitu kita akan langsung medsos dulu ya. Oke, kita buka ya. Ting, ting. Dari Satria Seum Laki. Satria bukan baja hitam. Allah. Satria anaknya Maria. Gus, besok kalau semua umat Allah sudah masuk surga, terus ada kaum Hawa yang makan buah kuldi lagi, apa akan ada cerita Adam Hawa season 2? Bersambut. Dapat hadiah. Wegah aku ndak ketemu Maria meneh aku. Aku kangen kamu. Ada-ada saja. Sing nom ono milih sing tuwa. Aduh ya. Wes, aku bar 30 episode aku pensiun aku. Tentunya cerita Khuldi itu adalah cerita yang dikaitkan dengan awal mula penciptaan manusia Adam dan Hawa. Lah padahal besok di surga itu ketika kita semuanya berada di surga, itu sudah abadan abidin langgeng selama-lamanya. Maka saya meyakini kok peristiwa buah Khuldi season 2 nggak akan hadir. Karena nanti kalau hadir mengulangi lagi manusianya, nanti syuting lagi dengan JTV-nya, ketemu Marianya, stres aku. Oke. Gue yang mulai gue langsung Maria ngomong neng omah aku. Nggak apa-apa. Gue cuma jadi cinta sama aku. Cie. Padahal bener, aku ingin. Ingin apa, Pak? Ingin menggebukinya. Oke, pertanyaan yang di studio. Silakan ibu-ibu dari kanan dulu. Iya, boleh, silakan. Untung bukan Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini loh pengajian, brosnya bisa seragam. Wow. Iya, ini juga seragam ini. Beli nih kok. Beling-beling. Iya. Yang jadi pertanyaan saya. Namamu siapa? Namanya. Nama saya Anita. Dari Anisaul Jannah. Anisaul Jannah. Wanita-wanita perindu surga. Masya Allah. Tapi cuma merindukan tok, nggak masuk-masuk. Ya Allah. Ya. Nggih. Pertanyaan saya untuk kami kaum wanita. Misalkan di 10 hari terakhir Ramadan kita haid. Nah, itu hukumnya kalau kita baca Al-Qur'an lewat HP itu dos pundi, Gus? Ya. Yang pertama, larangan memegang Al-Quran ketika haid. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Lah, yang dilarang disentuh itu apa? Mushaf Al-Quran. Mushaf. Apakah pertanyaannya HP itu mushaf? Bukan. Kalau HP itu dianggap mushaf, berarti semua HP yang ada aplikasi Al-Quran, ibu nggak boleh pegang kalau dalam keadaan haid. Maka walaupun tidak ada aplikasinya itu bukan mushaf. Boleh. Bacanya nggak boleh. Kan HP. Iya. Kalau yang Al-Quran itu, Gus, misalkan kan kita. Kalau Al-Quran nggak boleh mushafnya. Tapi nggak pegang. Tetap nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kalau misalkan kita ngajar. Cuma kok matamu awas, Quran yang kono kowe ning kene. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Misalkan kita kan ngajar di TPQ. Nah, anak-anak semaknya Al-Quran kita kan lihat gini, Gus, nyemaknya itu gimana kalau misalkan saya sedang haid gitu? Itu TPQ-nya di mana? Di masjid. Salah satu larangan wanita tidak haid tidak boleh masuk ke masjid. Bukan di TPQ, Gus.
Di apa? Di TPQ. PPQ. TPQ. PP. TPQ. Tempat pendidikan Quran. Masya Allah. Oh, alah TPQ. Tempat pencucian kamu. Nah, tidak boleh memegang, tapi yang paling aman itu adalah apa? Menjadikan Al-Quran sebagai wirid. Umpamanya apalagi ayat kursi, itu niatnya wiritan. Membaca Al-Ikhlas niatnya wiritan. Membaca Al-Fatihah niatnya wiritan. Dan yang perlu ibu-ibu tahu, ada banyak keajaiban Al-Fatihah. Salah satunya adalah bacakan Fatihah 1000 kali kepada kopi panas, pasti langsung dingin. Yo, suwi ya. Suwi. Al-Fatihah. Orang percaya jajalan. Jadi yang paling aman kalau Anda dalam keadaan menstruasi, menstruasi, bukan mencret-mencret, itu adalah menjadikan bacaan Quran sebagai wirid tanpa harus menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian tentunya larangan-larangan lain bagi orang yang haid. Salah satunya adalah tidak boleh masuk masjid. Nah, bagaimana iktikafnya? Iktikafnya cukup di rumah saja. Kan perempuan yang punya keterbatasan. Nah, walaupun dulu ada kiai saya mengatakan begini, dulu orang perempuan haid tidak boleh masuk masjid, itu kan karena saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Sekarang udah macam-macam tuh, ono Mona Lisa, munyuk nangkring lilitan sarung, ono softtek, macam-macam itu kan. Nah, pembalut. Nah, itu memungkinkan bisa, tapi saya kurang sependapat karena tetap saja dia dalam keadaan menstruasi. Makanya kalau bisa iktikafnya di rumah saja dengan memperbanyak membaca sholawat dan Al-Quran diniatkan sebagai zikir, ayat-ayat dan surat-surat yang Anda hafal saja. Gitu. Ya dari sini silakan. Yuk, ya sebelumnya ini Oh, Ibu, dikasih? iya dikasih dulu. Cie, Maria pengen Cie. Persembahan dari My Sultan untuk Mbak Anita. Kasih tepuk tangan dong Bu. Masya Allah. Saya baru tahu ternyata yang dikejar Roma itu dia. Kenapa? Ani. Lanjut. Lanjut Bu. Ibu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Hartati dari Jam'iyah Miftahul Jannah. Sri saking Miftah. Digulai iki lho. Ndang Balia Sri. Gini Yai, saya ingin bertanya yang menurut panjenengan, ingin pendapat panjenengan, saya mendengar dengan seksama karena saya ragu-ragu untuk yang masalah zakat fitrah. Ini zakat fitrah ini ada keluarga yang tidak bisa membayar. Pada saat ini tidak bisa membayar zakat fitrah. Terus di kemudian hari apakah keluarga ini harus membayar zakat fitrah yang belum bisa terbayarkan tahun yang kemarin, Yai gitu. Yang kedua Yai, saya ingin menanyakan kirim doa. Bagaimana menyikapi seseorang, kita waktu kirim doa bersama, ini yang dikirimkan doa ini bukan seiman, bukan sama agamanya dengan kita. Tetapi kita sudah menjawab, insya Allah kita tidak bisa. Kalau kita mengirimkan doa selain agama kita, bagaimana menyikapi bahwa orang ini wes podo ae, gak popo, isok gitu. Gimana menyikapi seorang tersebut, kita menyampaikannya tuh bagaimana gitu ya? Iso apa malaikate? Lah saya kan ya wes lakum dinukum waliyadin ngoten mawon saya. Nah, kita bagaimana untuk enggak menyakiti, menyampaikan sesama misalkan orang tersebut gitu loh ya, menyampaikannya itu bagaimana dengan kalimat yang bagaimana gitu supaya tidak menyakiti ngoten. Terus yang ketiga ciri-ciri untuk bisa baru 3. Ini malam Lailatul Qadar ini bagaimana kita bisa mengetahui kalau bahwa pada malam ini terjadi Lailatul Qadar? Ngoten mawon Yai. Satu lagi Bu, nanti dapat gelas satu lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaannya banyak malah lupa semuanya. Yang pertama soal zakat. Zakat itu kan ada batas akhirnya. Batas akhirnya apa? Sebelum sholat Idul Fitri. Boleh dibayar dari awal Ramadan, tapi utamanya, afdalnya itu sebelum sholat Idul Fitri. Artinya apa? Kalau memang sampai sholat Idul Fitri dia belum punya untuk zakat, ya dia nggak punya kewajiban untuk zakat. Bahkan bisa menerima zakat. Kan pilihnya cuma dua, mampu berzakat, tidak mampu menerima zakat. Kan begitu. Kalau saat itu kemudian dia belum mampu, ya nggak usah bayar zakat. Bukan kemudian diganti tahun depan. Tahun depan dia mampu, ya bayar tahun depan. Tapi yang bayar yang untuk tahun itu. Nah, persoalannya adalah kita itu salah persepsi, seolah-olah zakat itu hanya 2,5 kilo. Semakin banyak semakin bagus. Habib Lutfi itu kalau menggunakan zakat malam Idul Fitri 200 ton. 200 ton dibagi ke semuanya. Jadi kalau Anda mampu, ya jangan 2,5 kilo tok. Semakin banyak semakin baik. Apalagi dengan beras kualitas yang paling baik. Jangan beras yang dimakan kualitasnya A, begitu untuk zakat kualitasnya Z. Nah, makan kualitasnya seperti Gus Miftah, begitu zakat kualitasnya seperti Maria umpamanya. Itu baina sama wasumursat. Satu. Yang kedua, bagaimana tentang doa kepada orang yang meninggal dunia beda agama. Disebutkan di dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan mensulatkan orang yang mati salah satu di antara mereka. Siapa? Orang munafik dan orang musyrik. Artinya apa? Orang yang tidak seiman dengan kita. Wala takum ala qabri, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya, nggak usah berziarah ke sana. Lah kalau tangga kita non muslim, kita diundang, datang nggak apa-apa, tapi niatnya hanya mengenang peristiwa kematiannya, bukan mendoakannya. Tokoh meneng baik ini, wanjini mangan melu. Kan kalau orang Surabaya bikin acara dua, satu acara inti, nomor 2 acara untu. Mangan. Karena Anda punya prinsip ngamal yen orang ngemil ngomel, ngajian orang nguntal ngantuk. Mila kok ngene Busri gawe pengajian rono suguhane langsung Maryam bengok, oh malaikatan. Yang ketiga apa tadi? Ketiga. Oh, ciri-ciri Lailatul Qadar. Ciri-cirinya adalah di saat malam Lailatul Qadar itu turun dan kita mendapatkannya, hati kita merasa tenang, ayem. Hati ini kayak nembe dimanjingi karo Gusti Allah. Di dalam hatinya bertahta Allah dan para malaikatnya. Arbodo ora duwe apa ya hatine ayem. Malah Maria guyang-guyu dewi. Kalau Maria guyang-guyu dewi itu 2 kemungkinan. Benarkah dia mendapatkan Lailatul Qadar atau kumat? Daripada saya terus membantai Maria, mari kita akhiri dengan niat puasa bersama-sama. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Shauma ghadin. An adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati. Imanan wahtisaban fardhu lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan ini Mas Yudo bisa diserahkan. Masya Allah. Ibu Sri. Udah nanya banyak. Makasih ya Bu Sri ya. Iya. Persembahan dari My Sultan. Sekali lagi terima kasih untuk Telkom Indonesia dan juga untuk Pertamina. Terima kasih ibu-ibu yang sudah rawuh, Masya Allah. Mudah-mudahan ibadah puasanya dilancarkan. Amin. Diterima ibadahnya. Amin. Kita jumpa lagi insya Allah besok masih dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairil Baraya, Ya Lijita bil Haqi, Rasulul Hidayah. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairil Baraya, Ya Lijita bil Haqi, Rasulul Hidayah. Ya Rasul